Oke, nah di sini saya sudah menjalankan aplikasinya ya teman-teman ya. Saya sudah menjalankan aplikasinya itu kalau nggak salah udah bisa login juga ya. Karena kita sudah integrasikan dengan Google, jadi dia itu sudah bisa login ya. Oke, terkait loginnya akan saya bahas di Meet atau video terpisah ya. Nah, di sini malam ini fokus kita itu lebih ke implementasi API yang sudah ada, sudah kita buat kemarin. Di antaranya API untuk mendapatkan data dokter ya. Lalu kita juga sudah punya API untuk mendapatkan schedule-nya, dokter schedule. Kita juga sudah membuat API point untuk ini ya, untuk mendapatkan list hospitalnya ya. Nah, sekarang kita akan implementasikan di Flutter ya. Sambil kita implementasikan nanti mungkin akan sambil kita update ya sedikit demi sedikit nih di endpoint-nya. Karena ya datanya belum sesuai ya, belum ada foto dan sebagainya. Foto udah ada. Maksud saya data-data yang lainnya itu belum sesuai ya. Oke. Yuk kita mulai saja. Jadi ketika kita nanti login, nah di sini kita akan bisa melihat list dokternya. Oke, jadi basically yang terjadi di sini adalah kita akan memanggil service. Oke, lalu akan kita tampung ke dalam sebuah set. Isinya itu adalah list dokter, teman-teman ya. Nah, jadi dari sisi Flutter-nya, saya akan buat sebuah service dulu ya. Namanya adalah dokter service. Kita buat filenya dokter service. Oke. Nah, di sini intinya kita akan bikin request get ya, post, update dan delete teman-teman ya. Get, post, update dan delete. Tapi sih untuk sekarang sebenarnya fitur update-nya belum akan kepake ya. Jadi kita implementasikan yang get-nya dulu. Untuk mendapatkan list dokternya, request-nya seperti ini. Oke. Nah, kali ini saya akan coba optimalkan ya kelas service-nya dengan menerapkan yang namanya inheritance. Nah, jadi kita kan sudah belajar tuh yang namanya abstraksi gitu ya. Nah, di sini ketika saya membuat service ya, saya akan membuat sebuah apa ya, semacam base base kelasnya yang akan kita gunakan untuk mempermudah kita nanti membuat service, teman-teman. Ya, tujuannya apa? Tujuannya gini. Jadi kalau nanti teman-teman pengen bikin sebuah service ya dan ingin menerapkan fitur yang sama, itu nanti teman-teman cukup mengextend si base service-nya, teman-teman. Kurang lebih sih nanti kayak gini sih. Jadi saya bikin kelas base service-nya dulu ya. Saya ketik kelas, masih analyzing ya, masih agak lemot ya. Saya ketik kelas underscore service di sini ya. Terus di file lain kita bikin aja. Nah, saya namain itu base service, teman-teman. Ya. Base service dot. Saya akan bikin kelasnya kelas underscore service ya. Oke, lalu kita lihat kodenya ya. Nah, di sini saya ganti jadi API service misalnya ya. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan endpoint, teman. Point ya, endpoint. Oke, endpointnya apa? Endpointnya adalah doctors. Endpointnya nanti akan isi sendiri ya. Jadi isi sendiri bisa doctors dan ya, misalnya doctors, gitu, bisa products dan sebagainya. Oke, di sini saya bikin samples dulu. Oke. Nah, lalu di sini kita implementasikan di sini, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat dulu dokumentasinya. Takutnya saya salah buat, teman-teman. Dia itu API-nya pakai oke, localhost titik 8000 API doctors. Formatnya seperti ini. Kita copy dulu, teman-teman. Ya,
kita copy dulu ya, kita copy URL-nya. Nah, URL-nya pun boleh ditaruh di atas teman-teman. String base URL. Base URL-nya saya pakai ini. Oke, nah nanti URL yang di sini kita ganti. Kita ganti jadi base URL slash endpoint. Oke, URL-nya jadi akan berubah semua. Jadi kayak gini. Ini juga sama ya. Ini nanti bedanya ada ID-nya ya. Ada ID-nya nih, bedanya di situ. Ada ID-nya. Oke. Yang ini get by ID, yang ini juga sama nih, kita rubah. Bedanya nggak ada ID-nya ya. Kayak gini. Ini juga sama. Ini jadi ada ID-nya ya. Ini bisa teman-teman gunakan nih teknik ini ya. Kalau teman-teman pengen ngodingnya sekali ya, tapi bisa digunakan berkali-kali nanti itu. URL-nya ini pakai ID ya. Ya, ini pakai ID. Yang ini pakai ID. Yang ini kita nggak ada ya. Kita nggak bikin fitur delete all, jadi boleh kita hapus saja teman-teman. Saya cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke sih. Oke. Videonya kalau mau bisa diinjek nanti. Saya biarin gini dulu aja. Saya biarin gini dulu aja teman-teman. Jadi kita bikin get ya, get by ID, create, update, dan delete teman-teman. Ya, kita buat seperti ini. Oke. Nah ini magicnya gini teman-teman. Ini kan kita implementasikan sekali ya. Namanya adalah API service. Nah ini gunanya teman-teman belajar fitur OOP seperti inheritance ya. Nah jadi di API service ini saya rename dulu ya namanya API service. Oke. Berisi kayak semacam template ya. Semacam template atau fitur default ya yang akan dimiliki oleh sebuah service nantinya. Nah, nanti ketika teman-teman bikin service ya, let's say namanya adalah dokter service, itu nggak perlu kita implementasikan lagi satu persatu nih, kayak yang ada di sini teman-teman. Tugasnya kita ngapain? Tugasnya kita cuman buat kelasnya aja, ya kayak gini. Lalu kita extend, yang kita extend apa? Kita extend adalah API service teman-teman. Tuh, gini doang kodenya. Sama kita menentukan endpointnya. Nah, endpointnya pakai apa? Ya, nah ini ingat, ini adalah sifat OP yaitu polymorphism teman-teman ya. Jadi ketika kita definisikan di parent class-nya atau super class-nya seperti ini, itu bisa kita timpa ya. Nah, tadinya itu nilainya adalah samples, saya ganti menjadi oke. Dan kelas dokter service ini dia punya semua fitur yang dimiliki oleh si API service teman. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman pengen bikin fitur CRUD ya, itu lebih gampang nih ya. Misalnya buat dokter service, buat siapa lagi misalnya, buat hospital service gitu. Ini tinggal diganti jadi hospital. Lalu buat user juga sama. Tuh. Nah, kelebihannya itu teman-teman. Kalau kita menerapkan fitur seperti ini. Nanti implementasinya nih, kita coba ya. Oke, nah ya. Jadi kalau nanti saya bikin dokter service, itu saya bisa panggil metode yang namanya create ya. Saya juga bisa panggil update, saya juga bisa panggil delete, saya juga bisa panggil get by ID teman-teman. Get dan get ID. Kenapa? Karena semuanya itu sudah kita implementasikan base di base kelasnya teman-teman. Yaitu adalah API service. Nah inilah manfaatnya teman-teman mempelajari OP. Jadi bisa bikin fitur yang kayak gini teman-teman tuh. Gimana? Bakal lebih mudah ya teman-teman ya. Akan lebih mudah kita membuat projectnya. Karena kita bikin sekali tapi bisa digunakan berkali-kali. Ya. Nanti kalau udah jadi seperti ini udah enak nih. Saya tinggal bikin lagi. Misalnya saya butuh hospital service. Ya, misalnya gini ya. Saya tinggal bikin hospital service dokter. Ya, kita ganti namanya jadi hospital service. Lalu ini endpointnya jadi hospital. Lalu saya butuh lagi misalnya apa tuh tadi?
apa ini? Dokter schedules, oke. Lalu ada specialization. Nah, itu kita bisa bikin lagi. Service, dokter schedule, service. Dan ya, isinya sama nih dengan dokter service. Bedanya nama kelasnya. Tuh, nah ini jadi dokter schedule. Nah, jadi kayak gini ya. Itu juga yang apalagi nih kita mau bikin ya, specialization ya. Kita bikin yang specialization. Bisa mungkin bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jangan digabung sama bahasa Indonesia karena nanti akan bikin kita bingung. Namanya juga harus sesuai. Kita copy kodenya yang ini ya. Lalu kita bikin kelasnya namanya adalah specialization service. Vitals, dokter schedules, apalagi ya? Kita juga punya order. Nah, itu kita buat juga ya, order. Order service start. Jadi kayak gini, teman. Gitu. Jadi dengan menerapkan fitur ini teman-teman juga jadi nggak capek, ya nggak? Jadi kalau nanti saya bikin service baru ya saya tinggal aja nih. Mungkin aja nanti kodenya itu nggak sama teman-teman. Mungkin aja ada kode-kode yang agak beda-beda dikit ya. Tapi kan itu nanti teman-teman bisa menerapkan fitur polymorphism ya. Artinya kalau misalnya saya itu pengen bikin method get tapi agak beda dikit. Berarti saya tinggal implementasikan method get di sini ya. Kita pakai override tuh. Method get. Jadi kita bisa mengimplementasikan implementasi yang berbeda. Tapi kalau sama ya udah, nggak perlu kita gitu. Ya, menarik ya teman-teman ya. Gimana? Sampai sini mau ada pertanyaan dulu silakan. Oke, untuk hostnya itu pakai ini ya, pakai masih connect kemana? Nah ini harus diganti ke IP dulu ya. Saya masih berjalan di lokal ya teman-teman. Jadi hostnya pun perlu kita rubah ya. Saya pakai 192.168.1.4. Lalu kita hot restart dulu. Hot restart dulu teman-teman. Diingat ya, sebuah service itu dia nggak nempel sama Flutter. Jadi teman-teman bisa ngetes servicenya tanpa perlu menjalankan aplikasi Flutter. Oke. Nah, itu kelebihannya kalau teman-teman pisah kode terkait dengan request HTTP ya. Kita pisah ke dalam service. Itu manfaatnya, teman. Ya, sehingga nanti kalau teman-teman pengen ngetes servicenya, itu bisa kayak gini nih. Saya bikin apa ya? Saya bikin namanya test.dart ya misalnya. Oke. Nah, saya pengen tahu nih di endpoint dokter service itu udah jalan atau belum gitu ya. Saya pengen debug teman-teman. Kayak gini juga bisa langsung get ya. Saya pengen debug bisa kayak gini teman-teman. Tanpa perlu menjalankan aplikasi Flutter. Oke, coba ya. Kita print aja responnya itu apa ya. Kita pengen lihat ya. Kita coba print dart lib test dot. Nah, kenapa tuh? Nah ini nggak bisa karena kita lagi ngejalanin di ini ya teman-teman ya. Kita lagi ngejalanin di mana? Di localhost ya. Jadi kita perlu sedikit ubah nih di base URL-nya. Saya akan ubah menjadi localhost ya. Localhost, kita save, lalu kita jalanin lagi. Kita lihat get response, return valid status code 404. Wah, kenapa nih?
Udah jalan kan ya? Sudah jalan ya, alamatnya sudah benar. Slash API, slash dokter, ya sudah benar ya. API slash base URL slash endpointnya itu kita lihat ya di sini terservice dia ngeget, oke, lalu di return nilainya dan seharusnya sudah di return ya. Iya, seharusnya sudah di return ya. URL-nya juga sudah. Oke, nah ada kesalahan nih teman-teman ya. Kesalahannya di mana? Di sini backslash-nya jadi 2 kali nih. Nah, saya tulis teman-teman di sini ya. Nah, jadi nanti kalau digabung URL-nya jadi kayak gini. Makanya dia nggak mau teman-teman. Ya, gitu. Solusinya gimana bang? Solusinya dihapus nih di sini. Nggak pakai slash ya. Sorry, slash ya, bukan backslash teman-teman. Itu harus kita hapus. Ya. Lalu kita bisa tes lagi. Jangan. Kita lihat nih, kenapa nih doi? Kenapa nggak mau? Jangan panik teman-teman ya. It's not oops type of variable. Oke, oke. Jadi dia itu mintanya respons data, data. Udah bener ya teman-teman? Udah bener sih ini. Atau saya harus mereturnnya list langsung. Coba kita tes lagi. Masih belum. Oke, ada error ya. Jangan panik. Lihat nih baris berapa yang error. Itu dia menuju ke baris 25. Ke sini errornya. Errornya ke sana. Kita cek URL-nya deh. URL-nya sudah benar atau belum? Mau di print boleh ya. Saya print aja. Ini jangan males teman-teman ya untuk ngeprint ngeprint ginian. Tuh. Oh ternyata alamatnya udah benar belum? Alamatnya sih udah benar ya. Kalau saya buka di browser pun ini udah dapat ya. Oke, sudah sesuai. Oke. Tapi ketika di return, oh I see. Ada error di sini. Oke. Is not subtype. Saya pengen print juga deh. Exceptionnya apa? Print. Em, ini bagus nih teman-teman ya. Ini bagus untuk belajar. Ternyata ada masalah nih ya. Di Postman tuh nggak ada masalah nih, ya. Tuh, masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja gitu. Tapi kok Bang saya coba di aplikasi bermasalah. Nah, itu berarti ada sesuatu teman-teman. Itu bisa jadi ada sesuatu ya yang menyebabkan dia itu error. Oke? Nah, di sini yang perlu kita cari tahu dulu itu status code-nya berapa, teman-teman. Nah, kita cari tahu dulu status code errornya itu berapa. Oke, dan kita dapat status code-nya 200. Berarti nggak ada masalah sebenarnya. Oke? Nah, di sini saya menemukan di API yang kita buat ini itu nggak ada masalah ya. Respon statusnya 200 kok. Oke. Nah, tapi di bagian sini ya, dia kayaknya mereturn nilai yang tidak sesuai, teman-teman. Nah, di atas mintanya itu list map string dynamic, tapi kita kasih nilai yang berbeda. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusinya, nah ini kalau saya return kosong kayak gini, seharusnya nggak error ya. Lihat lagi. Ya, nggak error ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Oke. Ini masalah mereturn nilainya doang nih. Belum benar ya. Kita lihat respons titik data data. Oke. Coba saya print respons data. Nah, saya pengen lihat nih respon data itu nilainya kayak gimana. Kita lihat. Nah, respon data oke lah. Sudah oke ya teman-teman ya. Itu adalah sebuah map. Tapi kalau saya pengen baca datanya kayak gini, kita lihat. Oke, ketika di print saya kasih separator ya supaya kelihatan. Nah,
Jadi kalau dapat error, teman-teman coba print tuh berbagai macam informasi ya yang perlu teman-teman cari tahu. Oke, nah ini saya lihat sudah sesuai ya, sesuai sih. Jadi di data, oke teman-teman. Ternyata ini API-nya nih yang ngaco ya. Ini data di dalam data teman-teman. Nggak boleh kayak gini ya bikin API ya. Nggak boleh nih. Nanti kalau teman-teman menemukan kayak gini, ya, jangan panik. Ngobrol sama backend ya. Bro ini kayak kayaknya responnya salah deh bukan kayak gini gitu. Jadi kita nanti tunggu dulu sampai backendnya memperbaiki. Oke. Nah, jadi kalau dalam kasus ini ya kita harus memperbaiki nih di backend. Jadi kita perbaiki dulu teman-teman. Jangan dipaksain ya dengan format kayak tadi ya, itu ngaco sih. Oke, kita masuk ke sini ke dokter controller. Berarti kurang lebih ini yang lain juga salah ya. Oke. Nah ini oke, ini kan sudah pakai paginet ya, jadi bawaannya dari Laravel, jadi nggak perlu kita masukin lagi ke dalam data. Jadi kita bisa langsung ketik data di sini. Oke, kita debug dulu, pastikan sudah oke. Nah, ya ini format yang benar teman-teman. Oke, berarti kita juga harus memperbaiki di tempat lain nih. Kita juga harus memperbaiki di dokter schedule, ya. Itu kita perbaiki juga teman-teman. Oke, nah, di hospital kita perbaiki juga. Di order juga kita perbaiki teman-teman. Oke. Nah sebenarnya si front ini bisa aja ya dia ngakalin menghandle kayak tadi ya. Cuman ya kurang bagus ya. Lebih baik diperbaiki teman-teman. Apalagi masih fase development seperti ini. Ya belum terlalu jauh ya. Jadi sebelum terlalu jauh ya mendingan diperbaikin teman-teman. Lalu kita tes ya. Kita tes Postman-nya. Nah ini udah sesuai. Yang dokter schedule sudah ya ya. Kenapa dia unknown column not found dokter name. Hah? Ini oke. Salah ini sih. Salah sorting. Tuh, ya aman ya. Vital, Vital aman, sudah sesuai. Specialization sudah sesuai. Ordernya, order belum nih. Coba order. Nah, sudah benar ya. Sekarang kita balik lagi ke Flutter. Saya akan balik ke sini API service ya. Ini berarti tadi sudah benar ya. Sudah benar nih seharusnya. Ya, sudah benar nih. Kita coba eksekusi lagi. Yes, sudah benar ya, teman-teman. Ternyata masalahnya bukan di front end ya, tapi di back end. Oke, jadi harus kita perbaiki dulu back endnya. Baru kita lanjut lagi ke Flutter. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini tanpa saya jalankan ya aplikasi Flutter-nya, itu saya bisa tes teman, bisa saya debug ya. Ini sih masuknya udah termasuk integration test ya, cuman saya nggak melakukan di sini. Kalau integration test itu nanti masuknya ke sini teman. Kita bikin direktorinya namanya integration. Kita bikin scriptnya di sini. Oke. Nah, ini kalau kayak gini sih saya cuma testing biasa. Tes service yang sudah buat tanpa menjalankan aplikasi Flutter di platform manapun teman. Oke. Nah ini juga saya bisa eksekusi untuk service yang lain. Contohnya hospital service. Kalau saya jalanin, mau teman-teman. Dia mereturn sebuah specialization service. Ya, bisa ngambil data teman. Ini seperti yang kita lihat ya di sini. Ini implementasinya gini. Implementasinya sangat oke. Nah, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Sebelum saya lanjut ya. Silakan Mas Wandi. Mas Wandi. Oke. Ini saya lagi live juga ya di TikTok. Untuk hosting yang gratis bisa coba pakai Vercel ya. Vercel, Netlify juga bisa. Tapi saran saya kalau teman-teman
Kalau, namanya free juga pasti kan ada batasannya ya teman-teman ya. Contohnya kalau kayak pakai Vercel itu kan teman-teman nggak bisa pakai MySQL ya. Jadi ya, sebaiknya teman-teman kalau kira-kira ada budget kayak VPS aja gitu. Sekalian teman-teman belajar setup ya, belajar setup Apache gitu ya, dan juga MySQL di servernya. Supaya teman-teman dapat experience-nya gitu. Dan biasanya VPS jarang ya, jarang yang gratis teman-teman. Kalaupun gratis biasanya harus pakai kartu kredit ya, gitu. Yang schedule kayaknya masih ada datanya. Oke, kita lihat ya yang schedule. Masih ada datanya. Lihat. Oh iya, masih ada datanya nih. Kita perbaiki dulu sekalian. Dokter schedule. Oke. Berarti kita salah ngedit tadi. Iya, salah ngedit ya. Salah ngedit. Oke, kita perbaiki. Kita cek lagi. Ya, sudah fix ya. Ya, apa nih? Oh, kenapa nih? Ada error? Ada error. Kita lihat. Oh, di bawahnya ya. Oke. Oke. Ini saya ganti di atasnya doang. Nah, nah sudah oke ya, teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih sebelum lanjut. Silakan nih, Mas Wandi, Mas Irfan. Oke. Agak random nih di TikTok nih. Mas, Ya, silakan. tadi kan pakai extend ya Bang. Kalau Ya, misalnya pakai implement berarti juga bisa ya Mas? pakai implement itu tujuannya beda tapi ya. Kalau Oh, ya, kalau implement itu kan kita menerapkan menerapkan kontrak ya. Jadi kita punya sebuah metode, let's say create, update, dan delete, dan kita pengen tim kita itu menerapkan metode itu gitu. Jadi beda sih kalau di, jadi nggak bisa bikin kayak gini nih kalau pakai implement ya. Gitu. Oke, ada lagi sebelum lanjut? Lanjut, aman, aman ya, aman teman-teman. Oke, good. Nah ini meskipun cara ini apa ya, cara ini oke, tapi ya belum tentu juga nanti digunakan ya di project teman-teman. Ya, biasanya sih tim itu udah punya formatnya sendiri ya teman-teman. Karena pembuatan service itu macam-macam sih sebenarnya cara cara membuat. Nah, salah satunya kalau teman-teman pengen optimalkan bisa seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan di Flutter. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai model, ya ini service-nya udah bisa langsung digunakan nih. Cuman dia masih mereturn uh, list aja sih teman-teman. Oke. Nah, model itu ada yang membuat apa ya? Ada yang membuat service dan dia langsung mereturn model itu ada teman-teman. Oke. Ada juga yang dia itu mereturn sebuah list sehingga nanti proses apa ya? Proses untuk mengubah listnya menjadi model itu nanti dibuat di tempat lain. Ada juga yang modelnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, supaya teman-teman dapat referensi yang beragam, kali ini saya akan coba bikin arsitekturnya kayak gini. Jadi di service nanti belum jadi model ya, belum jadi list of model ya. Nah, nanti yang bertugas untuk mengubah dia menjadi list of model adalah si blog nih. Ya, dia akan mengambil data dari service, ambil data dari service ya. Bentuknya bisa list atau map ya. Oke. Lalu dia akan mengubahnya menjadi model ya, jadi list of model. Oke, jadi saya akan handle itu di blog. Oke. Yuk kita coba buat.
Tapi sebelum itu datanya belum ini ya, datanya datanya masih belum sesuai nih. Kita kita mungkin nanti, beralih dulu nih ke datanya ya, kita sesuaikan dulu teman-teman, karena belum sesuai ya. Nah, datanya masih ngaco sih ini. Kita perlu update datanya itu yang pertama di modelnya ya. Nah, ini perlu kita update teman-teman, oke. Kalau pakai Google sih nggak perlu di-update ya. Ya kita bikin gini aja, kecuali teman-teman pakai fillable dan teman-teman nambahin field, nah itu harus diisi nih, ya, si fillable-nya. Oke, saya rasa ini saya pakai yang Google aja supaya kodenya lebih simpel ya. Yang Google aja nih, namanya, yang order juga kita kasih Google specialization juga Google teman-teman. User user kita biarkan dulu teman-teman. Kita belum masuk ke sana. Oke, kita save, kita lihat aplikasinya. Nah, sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah, jadi logiknya kalau teman-teman pengen ngambil data ya, itu bisa kita handle di halaman yang lagi kita buka nih. Ini halaman apa nih? Pasien dashboard ya. Kita buka halamannya, pasien dashboard. Nah, pasien dashboard. Nah, tapi kan ternyata di pasien dashboard ini kita nggak, oke, hal, ini bukan ya? Kayaknya salah nih. Bukan ini nih. Bentar ya teman-teman ya. Oke, bukan ini ya teman-teman ya. Jadi kita pengen label data, tapi bukan di pasien dashboard nih, ya. Idealnya bukan di sini, tapi di sini teman-teman, di widget yang ada list dokternya. Nah, dia itu adanya di sini, di pasien dokter list view. Oke, di pasien dokter list view. Kita buka dulu pasien dokter list view-nya, ya. Nah, kita masuk ke event dulu, teman-teman. Nah, kita bikin event baru. Namanya adalah pasien dokter list, pasien dokter list, get data event. Atau get, apa ya? Get dokter event. Get dokter event. Kita bikin eventnya dulu. Lalu kita handle eventnya di blok. Saya nyalain dulu karena saya pakai hotkey. Ya, jadi kita bisa pindah-pindah ya teman-teman dari blok ke event, ke stat, ke view lagi, itu bisa kita pindah-pindahin. Jadi hotkey-nya itu kalau ke view pakai Ctrl Shift V, kalau ke blok pakai Ctrl Shift C, kalau ke stat pakai Ctrl Shift S, kalau ke mana ke event Ctrl Shift E ya. Kalau di Mac itu pakainya command ya. Diganti aja kontrolnya pakai command. Command Shift C itu seharusnya bisa sih. Coba aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita bikin eventnya dulu namanya adalah pasien dokter list get doctors event ya. Lalu kita masuk ke bloknya ya. Kita handle eventnya kayak gini, kita handle eventnya ya, pasien dokter list. Oke, yang ini. Lalu kita bikin statnya dulu teman-teman sebelum itu. Statnya itu namanya apa ya? Loh, kita sudah punya statnya nih. Bukan? Pasien dokter list stat. Oke, kita sudah punya statnya, tapi namanya, oh namanya sudah sesuai ya. Nah, kita sudah punya statnya sebenarnya teman-teman ya. Namanya adalah dokter list, oke. Tapi datanya ini belum sesuai nih, ya. Data yang dikembalikan ke backend itu belum sesuai teman-teman. Oke, kita balik ke blok dulu. Nah, di sini ngapain? Ya. Di sini kita akan mengubah nilai dokter list, ya. Nah, kita akan ngambil datanya dari dokter service titik get. Nanti kalau udah selesai, kita emit. Nah, emit ini sama seperti set stat ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Itu adalah kayak semacam set stat tapi ada di blok teman-teman. Ya, namanya emit. Kita emit. Oke, sehingga nanti halamannya itu akan ke refresh ya, atau akan ke reboot ulang. Oke, ketika dia di reboot ulang, ya, itu kan nanti akan berdampak di widgetnya. View-nya itu akan ke update teman-teman. Ya, sehingga nanti nilai si stat dokter list ini akan ditampilkan ya di dalam list view builder. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan nih kita panggil event ini? Ini kan baru kita handle doang ya. Kita belum memanggil eventnya. Nah, event ini bisa teman-teman panggil di init stat. Di sini nih. Tuh, ya. Bisa teman-teman panggil.
Oke, sehingga nanti ketika aplikasinya membuka pasien dokter list view, dia akan langsung membuat request. Dan ketika request-nya selesai, dia akan menampilkan ke list view. Ya, tujuannya itu. Saya hot restart dulu. Hot restart dulu ya. Kenapa nih? Oke, oke. Nah, eh, dokter Amanda Smith, bener nggak ya? Coba bentar ya. Saya bikin get dulu. Yang request-nya dulu. Di sini ada dokter Alex. Dokter Alex semua sih. Iya, namanya dokter Alex semua. Ada Amanda Clark. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Apakah tertampil? Ini ketutup. Saya harus setting dulu kah? Kita setting dulu. Setting dulu. Udah always on top ya. Tampil. Oke, saya geser aja. Geser. Oke. Oke, nah ini ada masalah. Kita lihat masalahnya di mana. Masalahnya itu di mana? Kita lihat di bak konsolnya ya. Jangan panik teman-teman. Oke, oke. Masalahnya, oke, masalahnya di mana? Jadi kan tadi kita bikin request teman-teman. Kita bikin request ya. Namanya dokter service titik get. Oke. Nah, requestnya ini masih mengarah ke localhost ya. Seharusnya pakai IP teman-teman. Ya. Nah, itu hati-hati juga ya. Jadi kalau teman-teman ngedebug di real device itu jangan pakai localhost, tapi pakainya IP. Bang, gimana cara mendapatkan IP laptop kita atau PC kita, teman-teman, atau server kita? Ketik aja IP config ya. IP-nya yang ini. Seperti itu. Kita hot restart lagi setelah kita ubah ya. Ya, kita lihat. Nah, kita berubahkah? Kita lihat, teman-teman. Di situ dokter servisnya kita lihat ada error kah? Kok nggak kerubah ya? Saya balik ke bloknya lagi. Ya ini dia merubah nilai dokter listnya. Ya, oke, dia ambil. Setelah itu di emit. Oke. Oh, salah nih. Saya seharusnya panggil ini ya di sini teman-teman. Nah, saya panggilnya di sini ya, pakai add. Langsung sebutkan eventnya. Kita hot restart. Kita hot restart. Kita lihat ya. Oke, belum jalan kah? Apa ini? Lihat debugnya. Debugnya oke sih, nggak ada masalah ya. Kita hot restart lagi. Coba. Mungkin nggak jalan. Start lagi. Ya, sudah sih. Sudah ya. Tapi kok list dokternya ngaco ya? Di sini dokter Amanda Smith sama dokter John Doe. Seharusnya datanya ini nih. Yang dokter Alex. Oh, tidak teman-teman. Di halaman satu dong. Nah, ya. Namanya ada dokter Amanda Smith. Oke, David, Lisa, Richard, dan yang lainnya. Tapi belum tampil di sini. Oke, saya pengen cek view-nya deh sekarang. Kita cek view-nya. List view builder, stat, titik, dokter, dokter list, ya, titik length. Kalau saya lihat sih, teman-teman sudah benar ya, sudah benar nih. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat pasien dokter list item. Oke, oke. Saya pengen statnya itu kita kosongin dulu ya statnya. Kita kosongin dulu dokter listnya supaya tidak menampilkan data dummy. Lalu di view-nya kita hot restart dulu. Kita troubleshoot sedikit ya. Kenapa nih nggak tampil gitu ya? Oke.
Saya curiga si pasien dokter apa ya? Apa ya? Ada clue nggak nih? File ya. Dia udah bikin request nih. Dia udah dapat listnya juga nih seharusnya. Coba kita kasih breakpoint di sini. Save. Kita hot restart teman-teman. Harus troubleshoot sebentar. Oke. Dan aplikasinya nggak berhenti di sini nih. Kenapa nih? Waduh. Pasien dokter. Get pasien dokter list. Pasien dokter list. Kita bener kan ya? Kita nggak mengedit file yang salah kan ya? Coba saya bikin scaffold kosong deh di sini. Ya, ngaruh kok. Bener ya. Kita sedang mengedit file yang benar kok. Coba saya hapus yang ini. Ya, benar deh. Benar deh. Oke. Cuman di situ munculnya Amanda Smith. Coba saya tampilin teks dulu. Saya penasaran sih. Ini nilai stat-nya apa nih? Stat, dokter list, rank. Oke, nilainya cuma 3. Seharusnya dia mereturn bukan 3 loh. Dia itu mereturn nilainya adalah 10 ya teman-teman ya. Oke, saya paham masalahnya apa. Jadi kita kan tadi mengupdate stat-nya ya teman-teman ya. Sedangkan kita belum menjalankan yang namanya build runner. Nah itu build runner harus dijalanin dulu ya. Karena kita merubah nilai di state-nya, oke, tapi kita belum menjalankan build runner. Sehingga state-nya itu diingat masih memiliki nilai dummy teman-teman di sini. Jadi solusinya ya kita jalankan dulu build runner ya, kelupaan ya. Kita jalankan dulu teman-teman build runner ya. Kita tunggu. Oke, kita lihat. Oke, belum. Kita tunggu. Oke, good. Kita hot restart lagi ya. Nah, seharusnya datanya 10 ya, bukan bukan 3 teman-teman. Oke, 0. Dia udah sempat bikin request time out. Kita hot restart lagi. Ada masalah? Ya, sepertinya ada masalah di request kita. IP-nya itu sudah benar kan ya? IP-nya itu 14. Oke. Ini nggak ke print, kodenya nggak berhenti juga ya, nge-stuck di sini teman-teman di get-nya ya. URL-nya itu udah di print, tapi nggak sempet masuk ke status code ya. Mungkin saya ketik error di sini. Error, error, error. Nah, oke, kita hot restart lagi. Ada masalah nih, ada masalah ya. Oke, hostnya sudah benar, 1.4, portnya juga sudah benar. Oh, oke, oke teman-teman. Ini masalahnya bukan di Flutter ya. Masalahnya di di Laravel. Nah, ini menjalankannya nggak bisa pakai PHP Artisan Serve doang, teman-teman. Jadi harus disetting hostnya 0.0.0. Oke, ini hati-hati nih. Aduh, saya masih sering kelupaan juga sih ini. Ya, jadi kalau teman-teman pengen Laravelnya itu nanti bisa diakses ya di lokal, itu harus pakai host 0.0.0.0. Kalau enggak dia nggak mau teman-teman. Ya, nah, saya hot restart lagi. Ya, masalah yang sangat sepele teman-teman. Tapi ya ngebuat kita jadi bingung. Nah, oke. Nah, ini kenapa error? Karena fotonya itu masih nol ya. Makanya kalau di Flutter teman-teman harus handle nih. Kalau misalnya nol, tampilkan nilai alternatifnya. Makanya
kita kasih foto no image gitu ya. Ini kalau null saya tampilkan text strip misalnya. Nah, yang address-nya juga sama nih. Kalau misalnya null, saya tampilkan strip. Kita handle teman-teman. Oke, nah ini udah sesuai nih. Ada dokter apa tuh? Ini ya, udah sesuai ya teman-teman ya. Ada John Doe, Jane Smith gitu ya. Ada Michael Johnson, dokter Sarah gitu ya. Sudah sesuai dengan yang ada di API kita. Ya, sudah sesuai. Kekurangannya apa? Kekurangannya di sini dia belum berhasil ya menampilkan kayak data-data seperti apa nih? Seperti address-nya gitu ya. Lalu seperti schedule-nya dan sebagainya ya. Kekurangan di situ sih. Kita belum berhasil menampilkan data tersebut, teman-teman. Oke. Nah, jadi dari sisi front end-nya juga harus ini ya, harus bisa menghandle tuh kalau misalnya nilainya nol. Nah, caranya kayak gini. Nanti kalau menggunakan model juga kurang lebih sama ya. Jadi kalau dia kemungkinan ada nol, jadinya kayak gini. Oke. Nah, nah, sampai sejauh ini kita sudah berhasil menampilkan datanya di sini, teman-teman. Saya hapus dulu bagian yang nggak perlu. Kita hapus bagian view-nya. Saya balik ke view-nya lagi, kita hapus yang ini. Yep. Good. Kita butuh foto sih. Kita butuh foto, kita butuh biaya konsultasinya berapa gitu ya. Lalu kita juga butuh kayak misalnya ada jadwalnya gitu ya teman-teman. Lalu kita juga butuh em, apa namanya kayak ini nih ulasan dokternya. Nah itu belum ada semua ya di backend kita. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen pakai model itu juga bisa ya. Nanti jadinya kalau pakai model, nah ini tadi kita arsitekturnya ini ya, pengennya ngedecode modelnya itu di sini ya, di pasien dokter list di bloknya. Oke, berarti kita harus bikin modelnya di sini nih. Saya kita bikin modelnya dulu. Saya pakai Ranta JSON Dart ya. Kita install dulu teman. Bunuh nggak ya? Kita bikin modelnya Hiranta JSON to Dart ya. Install dulu ya extensionnya. Saran saya pakai JSON to Dart aja yang ini nih ya. Developernya Hiranta, diinstal saja teman-teman. Yes, backendnya memang agak rumit sih ya. Jadi nanti update-nya mungkin akan saya bahas di meet terpisah atau di video terpisah ya untuk endpoint dokter ini. Karena kita masih punya beberapa data yang belum tersedia teman-teman. Oke, jadi saya prefer untuk dipisah aja nanti di video terpisah atau di meet terpisah teman-teman. Nah setelah diinstal teman-teman tekan Ctrl Shift Alt B, klik create, pilih yang directory ya. Ini nggak usah nih, nggak usah di ignore. Lalu buka ini, buka JSON model. Oke. Nah di sini kita baca, kita copy, oke, kita copy data dokternya yang ada di Postman. Uits, mana ya? Nah ini ya, yang di copy nggak usah semuanya. Data dokternya aja nih, yang ada ID, dokter name, foto, specialization ya. Di copy, lalu kita tempel di sini, teman. Tapi sebelum itu kita uncomment ya. Sampai ke atas kita uncomment nih. Yep. Nah, kita tempel di sini ya. Lalu ini disesuaikan namanya jadi dokter, dokter. Jadi dokter. Saya pakai model aja. Saya bikin singular. Saya save. Lalu saya klik start ya. Nah kalau teman-teman sengaja nggak sengaja ke cancel, teman-teman cancel aja. Tekan Ctrl Shift Alt B. Ya nanti kita bisa start lagi. Klik startnya. Nah dia akan membuat model di sini. Tuh ya. Namanya dokter.
Nah, ini modelnya by default itu bukan freeze teman-teman ya. Dia masih model biasa ya. Nah, kalau teman-teman pengen pakai freeze ya. Nah, kalau pengen pakai freeze, teman-teman masuk ke sini, ke extension sini, masuk ke setting, extension setting ya. Oke, masuk ke extension setting. Oke, nggak bisa. Coba saya lihat di, saya lupa-lupa inget nih di sini ya, di manage. Masuk ke setting, setting, oke. Ketik Hiranta, eh Jason, ketik Jason Tudor. Kayaknya bukan ini deh, bukan di sini. Saya lupa, teman-teman. Dipakai open palette ya. Oke, pronunciation. Em, oke, saya lupa teman-teman. Kita coba lihat dokumentasi Hirantanya. Extension Hiranta, saya resize dulu ya. Oke, kita masuk ke setting. Kayaknya bukan ini, bukan extension setting. Dan runtime status, bukan ya? Pakai freeze when you use freeze. Oke, oke. Kayaknya saya harus Google. Bentar. Ya, ya. Saya oke, setting extension enable, oke, extension extension JSON to dart JSON ya? Ini bukan sih, tentu ya. Namanya apa ya di sini ya? Standard client bukan, client dart kan? JSON to dart set freeze by default. Oke, saya lupa teman-teman. Sepertinya saya juga harus lihat tutorial di YouTube saya sendiri karena saya lupa teman-teman. Mari kita lihat tutorial di YouTube saya. Kita lihat di sini. Ketik aja Hiranta. Oke, nah yang ini ya. Oke, kita lihat. Saya pengen mencontohkan teman-teman yang pakai modal sih. Sekalian cerita gue menemukan convert gitu ya. Sebelumnya setting. Nah yang ini pilih yang freeze teman-teman. Ini pilih yang freeze supaya ketika kita install dulu. Nah nanti setelah install, teman-teman yang perlu dilakuin pertama kali ya ketika pengen pakai freeze ya, klik setting. Oke, yang di sana ya settingnya ya. Yang di sini, setting. Wah, sudah bener loh, teman. Sudah bener ya. Kok nggak muncul ya? Manage di sini, oke. Masuk ke extension setting. Nah, yang ini pilih yang freeze, teman. Oh my. Ini pilih yang freeze muncul loh. Nggak muncul loh teman-teman di sini. Kenapa nih? Kacau. Ya, nggak muncul ya di sini. Hiranta aja standarnya. Oke, sayang sekali nggak muncul nih teman-teman. Jason to Dart. Saya nggak tahu ya kenapa nggak muncul. Ataukah harus saya stop dulu ya project? Oh, kita stop, kita berdasarkan tutorial yang saya buat sendiri. Itu ada kok di situ settingannya. Tapi di sini nggak muncul nih. Oke, gak usah panik. Kita tutup dulu ya VS Code-nya. Lalu kita buka lagi. Kita buka lagi. Lalu kita masuk ke sini deh. Kita setting.
ya. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Ternyata harus kita tutup dulu VS Code ya. Lalu kita buka lagi teman-teman ya. Oke. Berarti dari awal kita sudah benar sebenarnya. Cuman harus kita tutup dulu. Oke. Nah, supaya nanti model yang di-generate itu by default-nya itu freeze, oke. Teman-teman di sini ganti ke freeze ya. Ganti ke freeze, diklik F. Nah, baru kita generate ulang modelnya. Jadi, klik start. Harus di delete dulu. Kita delete dulu. Tutorialnya masih jalan ya. Agak lama nih. Ini kita delete dulu. Lalu tekan Ctrl Shift Alt B lagi. Klik start. Nah, kali ini modelnya itu akan dibuat dalam format freeze, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita setting tuh extensionnya supaya by default dia mengenerate sebuah model. Kalau udah kayak gini udah hasil, teman-teman. Kalau udah jadi seperti ini, baru kita mapping ya dari list ke dalam bentuk list of model. Nah, mappingnya bisa juga di service. Bisa teman-teman buat di service, silahkan. Mau di bloknya juga silahkan, boleh. Kalau di bloknya, ini contohin. Kalau di blok, mungkin saya contohin dua-duanya ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Oke. Nah, kalau nanti teman-teman pengen memodelkannya di blok, oke. Berarti yang pertama, state-nya itu, kita ganti dulu nih. Ya. State-nya itu bukan list lagi, teman-teman ya. Tapi list of model. List of dokter. Modelnya apa nih tadi ini? Sudah kita rubah belum? Modelnya adalah dokter ya. Ya, sudah benar ya. Ini kita ganti jadi list of dokter. Ya, kita import. Lalu kita save dulu, teman-teman. Jalankan build runner. Ya, supaya nanti state listnya itu akan diupdate. Oke. Nah, satu ini ya, kita ubah menjadi list of model. Ya. Nah, setelah itu di sini, ini otomatis akan error nih. Kita nggak bisa assign langsung kayak gini ya. Jadi kita tampung dulu ke dalam sebuah list. Let's say namanya items. Oke. Nah, baru kita assign ke dalam daftar list. Tapi kita mapping dulu nih. Ya, kita map. Boleh pakai for silakan ya. Pakai for boleh, pakai map boleh. Kita tulis kayak gini. Dokter titik from JSON. Kita masukkan itemnya. Ketik tulis di sini. Nah, jadi di sini dari sebuah list ya, kita mapping ke dalam list of model ya. Dari list dynamic kita ubah ke list of model, list of dokter ya. List dokter. Nah, kodenya kayak gini. Nah, nanti di view-nya otomatis bakal berubah, teman-teman ya. Ini nggak gini lagi nih implementasinya. Oke, kalau teman-teman pakai model, nah ini nggak gini lagi nih. Di dokter list ini dia sudah mereturn sebuah objek dokter, teman-teman. Tuh, ya. Nah, di sini pun perlu kita update nih. Ini bukan map lagi, tapi diganti dokter. Ya, itu satu diganti dokter. Lalu di pasien dokter list itemnya itu juga dirubah nih. Ya. Ini banyak nih yang perlu kita rubah nih. Oke. Yang pertama di pasien dokter list item, nah ini menjadi item titik foto. Titik foto, teman-teman. Yang ini menjadi item titik dokter name. Nah, ini kan ada potensi dia itu nol, teman-teman ya. Mau nggak mau kita handle gitu. Sehingga nanti kita bisa menghindari yang namanya null exception, teman. Nah, itulah manfaatnya kita menerapkan fitur null safety ya. Nah, ini juga sama nih. Specialization kalau dia null nanti kita kasih misalnya teks kosong kayak gitu. Tapi kalau nggak null kita ubah ke string gitu. Lagi di sini ada address.
Address, address belum ada ya? Nah, belum ada nih. Ya, belum ada ya. Addressnya saya bikin strip dulu aja. Terus sekarang, teman-teman. Oke, saya kasih itu dulu. Address sini. Oke, lihat lagi. Ada location in KM, ini juga belum ada ya. Ini saya bikin pakai dummy dulu aja, 23 kilometer. Oke. Pasien count juga belum ada. Ya. Nanti harus kita implementasikan ya. Implementasikan pasien count. Nah, ini saya isi berapa dulu ya? Saya isi 23 dulu ya. Kalau lagi ke bawah, next schedule juga belum ada. Saya tulis 3 Desember. Oke, lihat lagi apa yang masih merah. Nah, ini masih ada yang merah ya. Di bagian pasien dokter detailnya. Nah, ini harus kita refactor juga nih. Ya, bukan pakai map lagi, tapi pakainya model dokter. Gitu. Oke, karena pasien dokter list itemnya sudah nggak error ya, udah nggak merah. Nah, merahnya pindah ke sini gitu, karena di sini masih pakai map tadi ya. Jadi kita perlu update di beberapa tempat. Yang ini menjadi item titik foto. Oke, yang ini menjadi item titik dokter name. Kalau nol kita handle. Yang ini menjadi specialization. Session. Kita tampilkan ID dulu ya. Sarah. Oke, ini kenapa nih? Ada kemungkinan nol ya. Kita handle, ada kemungkinan nol. Gitu. Ini kita, nah ini juga nanti harus implementasikan pasien count. Ketika gitu aja. Sementara kita pakai dummy. Oke, kita lihat lagi. Yang merah lagi, udah hilang. Save, kita save. Nah, jadinya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kasusnya kita mappingnya itu di sisi bloknya ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya kita punya service yang langsung meliten sebuah list of model ya. Mungkin saya bikin dulu nih listnya doctors. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini contoh doang ya teman-teman ya. Doctors. Nanti dia meliten list of doctor gini ya. Nah, saya contohin sekalian ya dua supaya teman-teman ada referensi ya sebanyak mungkin. Nah, nanti di sini jadinya gimana? Jadinya kayak gini. Oh wait, wait, oke. Kodenya sama kayak yang tadi sih ya. Item, ter, JSON, dan itemnya ditulis, tulis ya. Baru kita return. Ini kalau misalnya kita pengen return list of model, nanti sih di bagian bloknya lebih ini ya, lebih ringan lagi bebannya. Jadi kan nggak perlu melakukan map lagi teman. Jadi di bagian bloknya jadinya kayak gini. Nah, ini nggak perlu pakai kode ini, tapi jadinya langsung kayak gini nih. Dengan open tick get doctors. Jadinya kayak gini teman. Ya, implementasinya jauh lebih sederhana ya. Saya coba jalanin, apakah udah oke? Saya pause. Oke. Ini kalau saya jalanin, udah tampil semua ya teman-teman. Saya bisa lihat ada Dr. John, Dr. Jen, Dr. Johnson, dan Sarah, dan Leo. Ya. Dan ini kita sudah menggunakan list of. Jadi kita nih jadikan ini referensi ya. Kalau teman-teman pengen kasih sudah menggunakan arsitektur ya, dan dia sudah menggunakan di sini sih saya modelnya saya taruh luar ya teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa saya taruh?
Iya Bang, kenapa nggak di sini nih? Sini nih. Kenapa nggak di sini? Tahu? Oke, nah jadi kenapa nggak saya taruh di sini? Karena model ini kemungkinan akan dipakai juga di modul lain teman-teman. Dan ada juga kemungkinan dia itu akan digunakan di servis juga. Nah, jadi kurang ideal kalau saya bikin model ya levelnya itu adalah level modul ya. Kalau saya bikin di sini itu kurang ideal teman-teman. Jadi sebaiknya saya bikin di level global aja. Jadi perlakuannya sama seperti servis. Tapi kadang-kadang kita perlu juga servis yang levelnya modul. Nah, tapi teman-teman ingat kalau servisnya itu level modul ya, dia cuma boleh digunakan oleh modul itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita sudah implementasikan salah satu endpoint ya, API-nya, list dokter. Cukup banyak kendala teman-teman. Terutama tadi di masalah back end-nya ya teman-teman ya. Diingat ya teman-teman, ini pakai PHP artis strip host 0.0.0 ya. Takutnya teman mengalami isu yang sama dengan saya. Lalu juga tadi saya ada masalah di Kiranta Kiranta JSON to Dart ya teman-teman ya. Nah, itu memperbaikinya gampang. Teman-teman tutup dulu VS Code-nya lalu buka lagi. Setelah itu masuk ke sini nih ke extension, pilih JSON to Dart, ya. Masuk ke settingnya, diklik, masuk ke extension setting, ya. Lalu di sini diganti ke freeze. Solusinya seperti itu. Saran saya sih pakai freeze aja. Kenapa? Karena kalau pakai yang JSON itu fiturnya itu belum terlalu lengkap ya. Teman-teman belum punya time copy width itu belum ada teman-teman. Jadi saran saya pakai yang freeze.